Maka pendidikan adalah satu-satunya untuk saya jalan untuk mengangkat harkat manusia ke tingkat yang lebih baik. Lalu yang ketiga, Halo, selamat berjumpa kembali sobat-sobat Bintang Timur dimanapun berada. Selamat berjumpa di podcast SMA RK Bintang Timur Rantau Prapat. Pada hari ini yang menjadi host adalah Julita Situmorang atau yang akrab disebut dengan Ibu Ci. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas seputar Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Yang menjadi tema Hari Pendidikan Nasional kita pada tahun 2025 ini adalah partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Saya antusias untuk mengulik-ulik, untuk bertanya-tanya lebih mendalam mengenai Hari Pendidikan ini adalah tentu ada alasannya. Dengan adanya Hari Pendidikan Nasional, itu adalah memotivasi, mengajak seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan untuk menyadari betapa pentingnya pendidikan kita tingkatkan sehingga anak-anak ataupun remaja-remaja yang kita bina ini dapat menjadi penopang bangsa. Pada saat ini kita kedatangan tamu yang hebat. Siapakah kira-kira tamu hebat kita ini? Tanpa menunggu lama-lama lagi, ini dia. Siapakah dia? Langsung saja kita tanya-tanya. Selamat pagi, Pak. selamat pagi Ibu Jessi Tumorang. Boleh Pak diperkenalkan dulu namanya, pekerjaannya, di mana bekerja, sudah lama, kira-kira berapa lama Bapak berkarir? Silakan Pak. Terima kasih Ibu Jessi Tumorang. Nama saya Dobes Tamba. Jadi pekerjaan saya dulu banyak. Banyak ya Pak? Ya, Apa itu banyak? saya dulu pernah mengajar di SMA Budi Mulia. Pematang siantar? Ya, Mantap. saya pernah juga mengajar di SMK Asisi, Pematang Siantar. Tahun 90-91 saya juga pernah mengajar 1 tahun di SMA Negeri Pangururan. Berarti mandai nih Pak, dari Pematang Siantar ke Pangururan. Tahun 90, tapi ini sudah di atas 90 saya di Siantar. Terus FDI-nya gitu ya Pak? Tahun 2000 saya menjadi pegawai negeri di Kementerian Agama RI. Lalu 2009 sampai dengan 2010 saya mengajar di SD negeri di Kabupaten Simalungun. Oh, jadi ini dari Pematang Siantar bolak-balik lah ini ke Simalungun ya? Ya, lumayan jauhnya, ada sekitar 40 kilometer. PP lah nih Pak. Ya, naik sepeda motor. Lalu tahun 2010 sampai 2021 saya bertugas sebagai kepala seksi sebagai kepala seksi bimbingan masyarakat Katolik kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun sampai pensiun. Tugas pengabdian sosial sebenarnya saya sudah mulai aktif masih sebagai pegawai negeri. Saya sudah menjadi salah satu anggota pengurus Yayasan Perguruan Santo Laurentius yang membawahi unit-unit sekolah Bintang Timur yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Wah, sampai ke luar negeri nih Pak? Ya, Timur Leste kan sekolah kita. Oh iya, saya lupa iya. Timur Leste. Leste ya Pak? Iya. SD kita di sana, TK kita juga. Oh iya, betul. Lalu tugas lain saya juga aktif sebagai Dewan Paroki Santo Laurentius Brindisi Pematang Siantar dan sampai sekarang saya masih bertugas sebagai pelaksana dua. Begitu Ibu J, Situmorang sedikit tentang karir saya. Oh, berarti memang Bapak ini sudahlah hebat dan sudah banyak pengalamannya di dunia pendidikan. Oke Pak, langsung saja kita ke tema kita, tema Hari Pendidikan Nasional. Yang pertama Pak, yang mau saya tanya, menurut Bapak nih, bagaimana mutu pendidikan Indonesia secara umum dan mutu pendidikan secara khusus di yayasan kita Bintang Timur? Harus kita bangga dengan negara kita ini. Semakin tahun semakin meningkat mutu pendidikan kita secara nasional. Itu terbukti dari anak didik kita yang meraih berbagai prestasi di event-event internasional, baik itu dalam olimpiade maupun di bidang-bidang lain.
Dan kita memperhatikan pemerintah juga sebenarnya sudah menggelontorkan 20% dari APBN itu untuk memajukan pendidikan nasional. Dan kita bersyukur dengan APBN itu unit-unit sekolah Bintang Timur juga dapat bantuan POS itu kan. Iya. Artinya kita berterima kasih. Coba bayangkan kalau pemerintah tidak membantu kita dengan biaya dana BOS ini, kita akan kesulitan untuk mengoperasikan unit-unit sekolah kita yang ada kalau hanya bergantung kepada uang sekolah. Yang kedua juga saya lihat dari sumber daya manusia juga, pemerintah kita udah sungguh-sungguh. Kenapa? Untuk pendidik itu rata-rata diusahakan S1 yang linier dengan bidang studi yang dia ampuh. Bahkan di perguruan tinggi juga tidak boleh jadi dosen lagi kalau tidak minimal S2 atau S3. Selain itu, pemerintah juga menyediakan sejumlah fasilitas untuk membantu anak-anak miskin, termasuk KIP ya. Iya, KIP. Nah, beasiswa-beasiswa dan bantuan-bantuan lain. Maka terima kasih kepada pemerintah. Secara khusus untuk perguruan kita Santo Laurentius itu yang menaungi sekolah-sekolah Bintang Timur, menurut pengamatan saya, kita pun bangga. Semakin tahun, semakin baik, semakin bermutu. Apa indikatornya? Pertama, dari segi penggajian kesejahteraan guru, kita sudah mendekati yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun belum sepenuhnya bisa kita ikuti karena keterbatasan keuangan kita. Iya, benar. Lalu yang kedua, kami para pengurus yayasan, pemangku kepentingan, masih tetap berusaha memikirkan upaya-upaya lain supaya bisa meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan yang berada di naungan Yayasan Perguruan Santo Laurentius. Itu langkah pertama. Yang kedua, para pemangku kepentingan juga di yayasan ini setiap tahun mencoba meningkatkan sumber daya manusia. Maka di beberapa unit kita sudah menyekolahkan guru kita untuk ambil S2 dan itu akan berkelanjutan. Karena apa? Semakin berkualitas sumber daya manusia kita, terutama dalam dunia pendidikan, kita yakin kualitas pendidikan juga akan meningkat. Maka pendidikan adalah satu-satunya untuk saya jalan untuk mengangkat harkat manusia ke tingkat yang lebih baik. Lalu yang ketiga, kita juga sudah masuk kepada kurikulum yayasan dengan menggali core values kita. Ibu C. Situmorang bisa sebut apa yang core values kita itu yang sekarang? Simplisitas. Jangan terbalik loh. Mulai dari Visioner. beriman dulu. Beriman, peduli, kolaborasi, visioner, dan simplisitas. Itu apa itu? Itulah nilai karisma kasih yang dihidupi oleh kongregasi-kongregasi Suster KYM, dan itulah yang ditularkan lewat pendidikan supaya juga kita mempunyai karakter kasih itu baik tenaga pendidik, kependidikan maupun peserta didik kita. Begitu saya lihat sekilas tentang pertanyaan Ibu Situmorang tentang kemajuan pendidikan kita baik secara nasional maupun secara khusus di Yayasan Perguruan Katolik Santo Laurentius. Iya, luar biasa ya Pak, jawabannya memang Bapak ini betul-betul hebat di dunia pendidikan. Jadi singkatnya tadi Bapak itu berkata bahwa pendidikan di Indonesia itu sudah betul-betul maju. Termasuk juga di yayasan kita Santo Laurentius, yang dimana pendidikan kita di yayasan Santo Laurentius itu kita dalami dengan core value kita. Jadi kita di sana menanamkan kasih, dengan adanya kasih sudah pasti pendidikan itu akan lebih maju. Mudah-mudahan ke depannya pendidikan di yayasan kita akan lebih maju dan dapat menembus dunia internasional ya Pak. Oke, pertanyaan yang kedua. Menurut Bapak nih, siapa sajakah yang harus berpartisipasi untuk mewujudkan pendidikan itu bermutu? Siapa yang berpartisipasi? Secara sederhana saya katakan seluruh bangsa Indonesia. Iya benar. Tetapi tentu ada yang khusus ya. Khusus, iya Pak. Para orang tua itu pendidik yang utama menurut saya. Dari keluarga dulu. Dari keluarga. Jadi artinya di rumah itu harus dididik anak berkarakter baik, berperilaku baik, dan juga dibekali juga ya supaya bisa belajar dengan baik. Artinya itu kan gizinya cukup, kesehatannya memadai. Tetap dari rumah itu ya Ya, Pak?
di rumah terjadi harmoni. Kalau tiap hari bertengkar bapak dengan ibu juga bagaimana dengan anak-anak, tidak akan nyaman belajar. Tetapi ada yang secara khusus bertugas untuk itu, yakni apa? Pemerintah lewat Kementerian Pendidikan. Dan Lalu itu menjadi, katakanlah menjadi pemangku kepentingan kan? ya, Itu ada sampai strukturnya ke kabupaten, kota, maupun sampai ke kecamatan kan. Lalu kita yang swasta juga berpartisipasi memajukan pendidikan di negeri ini, karena itu bukan hanya tugas pemerintah. Maka itulah alasannya perguruan Yayasan Santo Laurentius ambil bagian, kita mau ikut mencerdaskan bangsa ini. Maka kita kan di sini pemangku kepentingan di yayasan ini, ada pembina, itu pimpinan umum, suster-suster KYM, lalu ada pengawas juga yang juga terdiri dari beberapa suster yang menjadi pengawas pendidikan, lalu kami pengurus yayasan. Tetapi tidak bisa berhenti sampai di situ. Kita harus itu aplikasikan ke unit. Siapa itu? Pelaksana utamanya adalah kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa yang dididik itu. Itu semua harus ambil bagian. iya iya Pak ya. Oke baik. Jadi menurut Bapak ini bahwa siapa saja yang berpartisipasi sudah pasti yang pertama pemerintah, lalu keluarga dan tidak ketinggalan kalau di swasta itu termasuk kita misalnya di Bintang Timur adalah yayasan, ada pimpinan, ada kepala sekolah, ada guru dan semua stakeholder yang ada di sana itu adalah merupakan berpartisipasi untuk memajukan pendidikan. Jadi sekolah-sekolah swasta tidak boleh disepelekan ya Pak. Ternyata sekolah swasta juga ikut mendorong berpartisipasi untuk memajukan pendidikan kita. Oke Pak, pertanyaan yang berikutnya. Apa kira-kira yang diharapkan oleh kita semua sehingga terwujud pendidikan yang bermutu itu? Apa yang kita harapkan? Selain partisipasi semua pihak, juga manajemen yang bersih. Artinya, dalam dunia pendidikan ini, karena kita membentuk karakter orang dan juga membentuk manusia yang berintelek itu berpandai, cerdas, kita juga harus memberi contoh, ya, keteladanan, Keteladanan ya Pak? termasuk juga dalam kepemimpinan manajemen yang bersih. Tidak banyak tikus-tikus yang menggerogoti katakanlah anggaran yang disediakan oleh sekolah. Dan itu siapa saja bisa terlibat di situ jadi tikus. Tapi kalau kita sudah punya tekad dari awal, kita mau bersih, kita mau membangun bangsa ini, mau mencerdaskan anak-anak bangsa ini, maka mungkin kebiasaan ini bisa pelan-pelan dihilangkan. Harusnya kita bangga. Itu salah satu. Lalu yang kedua, jangan berhenti belajar. Baik itu guru maupun peserta didik, belajarlah terus-menerus. Maka dikatakan long life education. Selama hidup harus belajar. Tidak ada istilah saya sudah tua nggak usah lagi belajar. Lalu ya, kita kan ada kecenderungan kita sekarang menggeser peran buku. Buku hampir tidak lagi menjadi sahabat kita. Kita hanya ya dengan HP. HP itu katakanlah IT itu terbatas kemampuannya. Kenapa? Ketika lampu mati, sinyal tidak bagus, maka akan hang semua. Tetapi kalau buku kita miliki, kapanpun kita ajak konsultasi pasti bisa tengah malam, bahkan kita orang Manda sekalipun saya bisa ajak konsultasi untuk menanyakan apa kebutuhan saya berkaitan dengan ilmu itu. Iya benar juga Pak. Berarti intinya perpustakaan Yang bagus, harus ada ya, ya, harus perpustakaan harus ada, tapi buku-bukunya juga harus lengkap. Jangan hanya buku apa itu buku murid-murid saja atau buku ya, paket itu. referensi gitu Ya, ya Pak. ya. Referensi supaya menambah wawasan ya Pak. Oke, jadi yang diharapkan adalah supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, supaya mutu pendidikan kita juga bisa berjalan dengan baik. Ada kerjasama, itulah isinya supaya berkarakter. Pertanyaan yang terakhir oh ini Pak. Menurut Bapak, adakah yang dikhawatirkan di dunia pendidikan sekarang? Ya, saya pribadi ada kekhawatiran. Apa itu? Pertama, kalau pemerintah sempat menstop dana bos, Ya, mungkin kita akan kolaps.
Artinya tidak sanggup kita mengoperasikan unit-unit sekolah kita yang berada di bawah naungan YPK Santo Laurentius kan. Mengenai dana lah ini ya. Itu satu, dana. Lalu Yang kedua, janganlah terlalu sering-sering ganti-ganti kurikulum itu. Misalnya kita kan sudah masuk dengan kurikulum merdeka. belum paham betul ya dengan satu kurikulum, beralih ke kurikulum berikutnya. Matanglah dulu, disosialisasikan. Kalau sudah matang, para pendidik kita paham betul, mungkin sekian tahun, katakanlah 10 tahun, 20 tahun, bolehlah direvisi, diganti. Jangan ganti menteri, ganti di kurikulum. Itu bikin kita tidak nyaman, termasuk para guru kita tenaga pendidik. Karena kapan sosialisasinya? Kapan lagi mengajarkannya? Menurut saya. Iya, itulah kekhawatirannya, Kak. Jadi nanti mungkin pendidikan itu jadi kurang maksimal bolak-balik ganti kurikulumnya, Pak. Nah, itulah ya kekhawatiran kita. Mudah-mudahan pemerintah mendengar. Yang ketiga, saya mau katakan, menjadi tenaga pendidikan itu adalah panggilan jiwa. Jadi artinya tidak hanya sekedar profesi untuk mendapatkan uang. Perlu uang, siapapun membutuhkan uang. Tetapi itu harus menjadi panggilan nurani saya mau mencerdaskan anak didik. Karena itu pilihan saya dari awal. Maka kalau Bapak Ibu guru sudah menjadi tenaga pendidik dan kependidikan, jadilah tenaga pendidik yang handal, yang berkualitas, bukan setengah hati, setengah tenaga pendidik, setengah pengusaha, setengah pemborong. Iya, jadi Fokuslah dengan tugas-tugas itu. Itu harapan saya. iya gitu ya, Pak. Masih ada lagi, Pak, kira-kira kekhawatirannya di dunia pendidikan sekarang? Ya, itu saya lihat sekarang juga luas sebenarnya. Banyak kekhawatiran. Terutama sekarang sel inti itu keluarga sekarang banyak yang terganggu itu kan. Hubungan suami istri yang tidak baik itu akan mempengaruhi sama anak-anak kita. Ya ini tidak cukup Yayasan Perguruan Katolik Santo Laureus bisa memperbaiki ini. Semua pihak harus mendengar ini dan mencoba memperbaikinya kan. Angka perceraian kan tinggi kali di Indonesia. Iya, iya. Jadi anak-anak yang kena imbasnya, pendidikan yang kena imbas. Itulah dulu Bu, nanti terlalu banyak mau saya sampaikan, nanti lupa orang. Oke, 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 Pak. Baik, terima kasih Sobat Bintang Timur, bincang-bincang kita dengan Bapak Dobes, salah satu yang berkecimpung di dunia pendidikan dan berperan penting di Yayasan Santo Laurentius. Jadi mudah-mudahan dengan perbincangan pada hari ini bisa bermanfaat. Dan yang terakhir kami ucapkan, mari kita terus belajar, jangan berhenti belajar, baik guru, peserta didik, siapapun yang berkecimpung di dunia pendidikan. Mari terus belajar karena belajar dapat memotivasi diri, memotivasi anak-anak untuk tetap maju dan sebagai penopang bangsa. Mudah-mudahan podcast kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita berjumpa kembali di podcast SMA RK Bintang Timur di lain hari. Terima kasih. Terima kasih Lucis semuanya. Terima kasih. Koras. Horas.